Orang yang sukses ini bukan sukses jabatan, bukan sukses kekayaan, bukan sukses secara materi ataupun. Sukses itu adalah kalau kita bisa wafatnya husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami di channel The Dinspire, channel yang memperkenalkan tentang tokoh-tokoh yang inspiratif. Alhamdulillah, kali ini saya sudah datang ke rumah guru saya, ke kediaman guru saya, yaitu Al-Habib Alwi bin Zain Al-Idrus. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah akhirnya ketemu nih waktu Habib nih. Alhamdulillah. Di waktu-waktu sibuk antum. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi Al-Fakir kemarin sempat telepon Habib ya. Habib bahwa kita mau ada ketemu Habib, mau ngobrol terkait profil dari Habib. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita bahwa saya juga beliau juga guru saya dan saya mengaji beberapa kali dengan beliau. Alhamdulillah kita bisa ketemu sekarang. Jadi kita mau dengar cerita nih. Kalau yang aneh tahu, Habib tuh dari mengawali dulu pendidikan Bib ya, itu bisa sampai berangkat ke Hadramut, sampai ke Darul Mustafa ya. Dari di tempat Habib Umar bin Hafiz ya. Nah itu salah satu yang kita mau angkat ceritanya itu sebenarnya itu Bib, bagaimana kita ini sebenarnya di luar sana, Anda yakin sahabat-sahabat ada yang pengen berangkat ke Hadramut ya. Insyaallah nih kita bisa belajar dari Habib nih. Bagaimana cerita Habib awalnya. Lalu mungkin sebelum itu mau nanya juga, Habib sekarang kesibukan lagi apa nih? Ya, sibukan alhamdulillah udah mulai ngajar lagi. Ngajar Masih lockdown juga, tapi insyaallah sambil ngikutin peraturan protokol yang ada. Majlis juga berjalan, khutbah Jumat juga berjalan, sudah mulai. Ya, kita doakan mudah-mudahan lancar semua. Amin. Sehat-sehat gitu. Amin. Jadi Majelis An-Nur namanya. Majelis An-Nur. Itu di lokasinya di mana, Bib? Kita kebetulan di tempat ini sendiri, di rumah ini. Dan memang kebanyakan majelis kita ini di Jakarta Barat ya. Khususnya Kebonjeruk, Kemanggisan, Palmerah, Roblong dan sekitar. Iya. Kalau ini kediaman Habib sekarang lokasinya ini di Jalan Salman nomor 100 Kebonjeruk. Ya. Sekarang lagi di Kebonjeruk kita nih. Alhamdulillah. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi Habib. Jadi kita nih pengen tahu nih, bagaimana sih ceritanya Habib sampai Habib bisa berangkat ke Hadramut? Ya. Betul. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Hairus dan tim. Insyaallah mudah-mudahan silaturahmi jadi berkah. Amin, kabul. Dan terima kasih datangnya, mudah-mudahan ini satu tanda kebaikan untuk kita mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala insyaallah. Kalau cerita tentang masalah keberangkatan ke Hadramut ini, ceritanya ini klasik dan menarik juga. Karena memang dulu kebetulan anak ini anak ketujuh dari 9 bersaudara. 7 dari 9 bersaudara. Nah kebetulan memang anak punya abah pegang Darul Aitam anak-anak yatim khusus di Tanah Abang. Jadi beliau ngurusin anak yatim dari sekitar tahun 77 sampai 90-an. Nah kebetulan memang beliau fokus di ngurus anak yatim, dan memang anak-anaknya ini anak punya kakak-kakak kebetulan memang semua rata-rata sekolahnya di Jamiat Khair. Jamiat Khair Tanah Abang. Betul. Itu hampir semua mayoritas. Termasuk Habib Rizik di situ. Semua beliau. Beliau Habib Rizik enggak sekolah di situ. Habib Rizik justru di Battle di Tamburan di sekolah. Sekolah non muslim ya. Betul. Insyaallah. Dan di Jamiat Khair beliau mengajar kebetulan. Khusus dia punya materi beliau itu seperti belajaran Nahu dan Faraid khusus ya. Ya, beliau khusus untuk ngajar di Jamiat Khair itu 1 pekan sekali waktu itu. Nah kebetulan anak pribadi sampai sanawiyah. Karena anak pikir waktu itu anak punya kakak-kakak setelah lulus di
sekolahnya masing-masing, mereka itu kakak-kakaknya berangkat ke Amerika kebetulan. Oh, kakak-kakak ke Amerika. Ke Amerika. Nah, sempat terinspirasi pengen ikut mereka gitu. Oke. Gitu. Akhirnya anak sekolah masuk SMA 24. SMA 24 di lapangan tembak situ. Di sini ya. Sampai lulus. Ya mungkin mau ngambil bahasa Inggrisnya, mengambil apa? Rencana mau ngambil waktu itu pengen ngambil pilot kebetulan. Masya Allah. Tapi waktu masa-masa setelah lulus, masa penantian pengen daftar sini, pengen daftar sana, anak kebetulan rajin datengin ulama, datengin orang-orang soleh. Ada guru Junaidi di Mampang, anak mualim Junaidi, datang rata-rata dari mulai kiai Betawinya, juga dari Pak Habibnya kita silaturahmi. Yang terakhir anak silaturahmi ke Habib Umar bin Hud Al-Attas, Cipayung. Nah, akhirnya sampai datang ke situ, anak diliatin, anak bilang Habib doain biar bisa kuliah, biar bisa belajar bahasa Inggris ke Amerika. Diliatin lagi sama beliau, ente nggak usah ke sana, nggak boleh ke sana. Nah, kenapa Habib? Anak masih itu kan masih SMA, masih biasa. Artinya masih apa namanya anak-anak muda lah, kan gaya-gayanya begitu juga. Habib Umar bilang nggak, ente ke Hadramut. Anak nggak ada pikiran itu dan itu, ente ke Hadramut gitu. Oh enggak Bib, anak mau ini, enggak, ente ke Hadramut. Jalanin insyaallah berkah. Ya sudah, anak nggak ada kepikiran. Ya itu kebetulan hari Selasa Rabu anak silaturahmi ke beliau. Besoknya tiba-tiba Habib Abdurrahman bin Syekh di Al-Attas yang di apa tempat di beliau Kebun Baru telepon Habib Ali bin Sahil, dan juga Habib Ali bin Sahil telepon Abah kebetulan. Kata Habib bin Syekh, kami minta anak-anak antum pergi ke Hadramut. Langsung akhirnya Abah tanya, Alwi ente Abah minta ke Hadramut. Nah, ana ingat ya Allah, Habib Umar bin Hud baru ngomong kemarin disuruh. Terserah Abah yang mana, tapi Abah, anak punya Abah selalu ngajarin kita nih istikharah. Abah nggak mau maksa ente, tapi ente istikharah. Jadi waktu itu hari Kamis ana istikharah, malam Jumat subuh-subuh anak kabarin hati anak enak. Pagi itu juga ana bikin paspor. Jadi hari itu kebetulan jadi, sehari jadi. Dan setelah itu Sabtu pamit keluarga, Minggu pamit teman-teman, Senin berangkat langsung. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Ke Hadramut? Dia langsung ke Hadramut. Kebetulan anak punya rombongan waktu itu ada 16 orang. Nah ini anak rombongan kedua dari setelah rombongannya Habib Munzir. Habib Munzir pertama? Betul. Habib Jindan? Betul, sama rombongan. Oh, sama ini Habib Quraisy Baharun. Ya. Mereka waktu itu 30 orang itu. Betul, Majlis Rasulullah Cirebon, Kuningan. Cirebon Kuningan ya. Betul. Ini berarti Habib gelombang 2. Gelombang 2. Tahun kedua. Enggak, di tahun yang sama, hanya beda bulan aja. Tahun berapa itu? 6 bulan kurang lebih. Tahun berapa? 95-96 lah gitu ya. Nah, kebetulan memang ya sudah berangkat, tapi Anda punya rombongan 16 ini semuanya anak pesantren. Oh, ilmu alatnya udah ada. Semuanya udah lengkap mereka. Walakin antum termasuk adiknya Habib Hud, Habib Abdurrahman Bagir. Paham. Nah, itu udah jalan tawakal kata Abah bismillah. Jadi sampailah, nggak semuanya udah di luar kendali pikiran. Artinya Ana di sini ngambil kesimpulan bahwa ya ini sudah apa ya, sudah apa yang orang tua sampaikan ya sudah, mau nggak mau kita jalanin aja, insya Allah ada kebaikan di situ. Apalagi kalau kita anak-anak muda begini, kalau bisa apa-apa jangan ngambil langkah sendiri, tanya sibannya, tanya kiai-kiai kita, habaib kita, minta tuntunan mereka. Yang terpenting nih silaturahminya nih. Jadi kita nggak nanya ini dari Facebook lah, nanya dari ini kan enggak lah. Kita mau nanyanya itu langsung dari talaki kan langsung ketemu guru. Tuh, nah di situ ada keberkahan yang berbeda. Makanya kayak model kursi kayak begini nih. Anak kenapa ngambil kursi duduk kayak begini, jasa Arab ini? Karena orang yang duduk di meja, bangku sama di bawah ini beda. Coba aja antum bisa bayangin kedekatan rohaniahnya, keakrabannya beda. Kalau di atas bangku duduk itu ya biasa kayak formal. Tapi kalau yang duduk begini bukan formal aja, tapi kayak kekeluargaan, resepnya beda. Jadi ada sir tersendiri. Emang rasanya beda ya. Ada tersendiri di situ. Nah itulah kenapa ulama banyak ngambil kesimpulan, ngambil duduknya begini, karena ini memang jasanya ahli surga. Surga kan muttaqiina fiha alal ara'ik kan di Al-Qur'an. Muttaqiin itu artinya santai. Selalu mereka nih orang-orang
nyantai begini muttaqiin. Ya, ittika gitu begini. Sambil santai, ini gayanya orang surga gitu. Jadi dan mereka juga ulama gitu kan memang keseharian dia di majelis dan kesehariannya di surga. Kan kita sering mendengar tuh, kita maratun biriyadil jannah farta'u. Kalau kita lagi jalan ada taman surga mampir. Nah, ulama ini kan setiap saat sama kitab, sama buku, sama ini. Jadi maknanya taman surga tuh maksudnya majelis. Ya, kan Majelis waktu ta'lim. Nabi bilang idza marartum biriyadil jannah. Kalau kalian sedang berjalan ada taman surga, farta'u mampir. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Ada dua riwayat, yang satu mengatakan hilaqud dzikir, majelis dzikir. Yang kedua, riwayat yang kedua, hilaqut ta'lim, majelis ta'lim. Jadi memang anak temukan sejak masuk ke Hadramut itu jadwal majelis yang ada di kota Tarim sendiri itu, waduh, insya Allah nggak ada temukan waktu kecuali mereka itu sama buku, sama Al-Quran, sama buku, sama Al-Quran, sama buku, sama Al-Quran. Jadi kalau ada orang beberapa bilang Tarim tuh kayak kota pelajarnya di Jazirah Arab ya? Ya kalau kita mundur sejarah itu Tarim itu memang satu kayak model kawasan kayak model Jakarta Barat lah, ya agak ini memang berada di provinsi Hadramut. Memang semua dari sejak 600 tahun yang lalu itu ulama-ulama termasuk Wali Songo asalnya dari situ. Oh, Wali Songo dari situ. Wali Songo 9 itu kan dari situ ya. Kakeknya Fakih Mugaddam itu dari mulai masuk dakwah di situ, mereka punya konsep waktu itu pernah ada satu perselisihan di kota Tarim dan sekitar, cuman beliau ambil pedang itu dipatahkan, artinya nggak ada konsep peperangan di situ, nggak ada konsep pertikaian, yang ada konsep ubudiyah dan konsep tarbiyah yang ada. Jadi banyak sekali dari ulama-ulama sana itu bikin buku judulnya Madrasah Hadramut, sekolah Hadramut. Seperti apa sih Hadramut? Sampai-sampai anak waktu pas masuk ke sana lihat gersang, nggak ada ini, nggak ada itu. Makanan juga sangat minim. Abis perang saudara kan di sana waktu itu. Tahun 95 Habib datang, iya, masih begitu. Setelah masih baru pulih. Iya. Jadi makanannya sangat minim, dan waktu itu Habib Umar juga masih belum bangun Darul Mustafa. Kita masih tinggal di rumah beliau kebetulan. Di rumah beliau waktu itu juga kita dibimbing sama senior kita dari Habib Mundir, Habib Jindan. Udah lebih dulu ya. Betul, yang mereka ini. Tinggal kita minta arahan-arahan seperti itulah. Nah, jadi konsep Hadramut itulah kenapa anak pas masuk ke sana ya nggak ada jalan kecuali totalitas di sana, itu aja. Itu termasuk belajar ilmu alat di sana? Semua. Tapi memang di Jamiat Khair sudah ada sedikit ya baca, cuman kan beda karena produk dari pesantren kan mereka jauh gitu. Iya. Belum lah lahjahnya lain lagi ya kan. Beda, gitu, ya. Nah terus karena tapi juga kan sampai di sana dalam keadaan situasi masih benar-benar bisa dibilang dari dasar ya. Iya, gitu. Kalau ini sahabat-sahabat yang nonton nih mungkin pengen juga kan nerusin, boleh jadi kan selama ini kan kiblat kita kan barat nih. Seperti yang Habib juga pernah alami dulu ya. Ini ada mau ke Amerika, mau ke Eropa gitu loh. Nah pada saat ada keinginan untuk mempelajari agama Islam, berarti ke Jazirah Arab kan ke sana. Berarti kan otomatis yang pertama diperlukan itu ilmu bahasanya tuh. Kalau nggak gitu sama sekali nggak bisa paham nih. Apalagi di sana huruf nggak ada barisnya. Nah mungkin kayak gimana tuh Bib, tipsnya? Mesti mulai dari mana sih kita nih kalau yang memang dari awam, dari nol, pengen belajar bahasa Arab, ilmu apa yang kita mesti pelajari gitu? Yang pertama memang niat kita dulu ya. Kan ada satu kalimat berbunyi man fataha ala babihin ala nafsihi babun niyah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Orang yang kalau hadir ketemu sama orang baik-baik, ketemu ulama, ketemu atau pertemuan pun kan kadang-kadang pasti timbul ana pengen berbuat baik nih. Ketularan tuh. Yeah. Nah saat itu Allah sudah bukan buat dia itu 70 pintu taufik. Bisa dia mengerjakan. Tinggal dia mau niat diiringi dengan mujahadah. Karena kan nggak semua orang pengen belajar bahasa Arab, nggak semua orang pengen belajar nahwu. Apalagi kalau
Nahwu itu kayaknya ngejelimet kayak model matematik kan begitu. Iya. Jadi diperlukan yang pertama niat yang kuat. Niat yang kuat dan yang terpenting satu, pergaulan. Dia kalau sudah ada begitu, rubah pergaulan karena orang itu tergantung temannya. Potretnya pribadi orang tergantung teman bergaulnya. Kalau dia sering sama ulama, sama kiai, sama majelis, ya bawaannya cenderung pengen nyontoh, pengen berbuat itu. Karena itu sudah sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Iya. Almaru ala dini khalilih. Orang tergantung Dini kali. Iya. temannya dia. Siapa temannya? Nah, Pengaruhi dia. betul. Nah, Jadi pinter-pinter milih teman yang penting. Itu. pinter milih teman sahabat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah juga jadi anak lihat di Hadramut ini mereka punya madrasah. Kebetulan memang ada namanya Thariqah Al-Ba'alawi. Nah, Thariqah Al-Ba'alawi ini kenapa sih kita sering-sering dengar namanya tarekat apa sih? Sebenarnya tarekat itu sebuah konsep aja. Konsep untuk kita menuju kepada Allah. Atau sama yang orang-orang bilang sekarang lagi agak terkenal dengan kata-kata manhaj. Ya. Manhaj itu satu pedoman ya. Manhaj atau metode pedoman yang memang kurang lebih nggak beda jauh, hanya saja kadang-kadang orang ini kalau nggak ngerti apa itu manhaj, nggak ngerti apa itu yang namanya thariqah, mereka menganggap wah ini yang aneh-aneh nih, apalagi tarekat-tarekat yang agak gimana-gimana, padahal enggak. Kayak model Thariqah Al-Ba'alawi sendiri itu Habib Ahmad bin Zain nanya sama gurunya Habibullah Haddad, apa sih ini anak cucunya Nabi waktu di Tarim ini atau anak cucu Nabi, apa sih mereka punya konsep hidupnya apa? Manhajnya apa sih? Tarikahnya mereka apa sih? Dua ada jawab singkat, ilmu, amal, ikhlas, wara, sama khauf, sama rasa takut. Udah. Itu lima rangkaian, udah itulah hidupnya keturunan Rasulullah. Konsepnya ilmu, amal, ikhlas, wara, sama khauf, rasa takut. Wara itu kehati-hatian. Ya, wara waspada, hati-hati. Khauf, rasa takut. Betul. Nah, itu konsep 5 itu yang benar-benar kita nggak ngelihat ini kecuali memang ngelihat di Tarim itu prakteknya aja langsung, ilmunya dipraktekin, diamalin, rasa takutnya juga luar biasa sampai seperti itu. Sampai dapat julukan kota 1000 wali itu ya? Ya, betul. Nah, itu kalau gimana ceritanya? Kalau buat 1000 wali ini menarik dulu. Kita ingat sejarah Rasulullah SAW. Di zaman Nabi itu kan setelah wafatnya Nabi banyak orang mulai murtad ya, keluar dari Islam. Nah, jadi ya ketika itu dipimpin sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Khalifah ini mendengar informasi dari para sahabat lainnya bahwa banyak di Jazirah Arab ini keluar dari Islam karena mereka nggak mau mengeluarkan zakat lagi. Muhammadnya sudah meninggal ya, Nabi Muhammad sudah wafat, berarti kita nggak usah bayar zakat lagi, udah cukup. Itu mereka berpikir begitu. Nah, di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq keras, tegas di sini. Kita kan tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orangnya lembut, bijak. Ya. Tapi ketika zakat mereka nggak membayar, beliau ini marah sampai beliau mengatakan kalau ini harus ada dibunuh kalau nggak ada yang mau bayar zakat, karena ini sudah rukun Islam masalahnya. Saat wafatnya Nabi, para muslimin yang mungkin masih lemah iman mereka itu, khususnya di pinggiran Jazirah Arab itu kan mereka menganggap sudah nggak mesti bayar zakat lagi. Karena Nabi udah nggak ada ya. Sini tampil Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau melebarkan sayap untuk menegakkan syariat zakat ini sampai ke Hadramut kebetulan. Nah, di Hadramut itu kebetulan dari kota Tarim ini mereka bergabung dengan utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mereka bergabung untuk membantu para sahabat Nabi untuk mencari orang-orang yang nggak mau bayar zakat, didakwahkan, diarahkan untuk kembali mereka bayar zakat. Nah, ini informasi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sana ada satu kota di Hadramut, kota Tarim. Mereka ini bantu kami ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdoa sama Allah, ya Rabb, jadikan kota tersebut ada 3 poin yang didoain. Yang pertama, airnya makmur sampai hari kiamat. Terus yang kedua, pasarnya juga makmur. Pasar. Terus yang ketiga, tumbuhnya wali seperti tumbuh rumput. Kalau namanya rumput kan asal adanya kan cepat. Iya. Di situ terbukti dan
Di Tarim itu ada pemakaman Zambal namanya. Di situ sekitar zamannya Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu, itu sudah termakamkan di situ kurang lebih 10.000 wali. Oh, Jadi doa saya Bakar Siddiq itu tergabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan Anda sejak Anda di sana, sejak Anda di Tarim, Anda nggak pernah ngalamin air kering, nggak ada. Nah, itu yang menarik tuh, sahabat. Jadi iya. Tarim itu terkenal kotanya tandus ya, gersang. Tapi kabarnya pernah banjir. Justru nama Tarim itu Tarimul Ghonna, Tarim yang subur. Oh, tapi terkelihatannya kayak tandus ya. Ya, tapi malah airnya nggak pernah. Sampai Anda berapa tahun, sekitar 6 tahun di sana, airnya nggak pernah kering. Oh, Ada aja. Padahal kan kadang-kadang hujan itu setahun sekali gitu. Hujan setahun sekali, airnya nggak kering. 2 kali, nggak kering. Jakarta aja kalau lagi kering aja langsung susah air keluar. Susah kan gitu. airnya. Nah, itulah. Jadi saat kita bicara keberkahan itu beda ya. Berkah itu kan kita bicara sesuatu yang memang nggak bisa ditangkap dengan akal sehat manusia. Tadi seperti kayak orang duduk di majelis ilmu, kita bahas masalah ilmu 1 jamnya kita kan beda dengan 1 jam orang yang nggak ngaji. Kan Nabi sudah bilang bahwa duduknya kamu di majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat, 1000 kali nganterin jenazah, 1000 kali kunjungin orang. Jadi kualitas berkah itu ada di segala hal. Nah, Tarim ini kalau Tarim memang benar-benar luar biasa berkahnya. Dari situlah konsep dakwah itu benar-benar tertanam sampai detik ini. Tarim konsisten dengan metode dakwah seperti itu. Apa yang dipelajari di Tarim, Bi? Ya, ilmunya. Yang mereka tanamkan sejak kecil itu dari mulai kitab fikihnya, dari mulai dasarnya, itu mereka lebih banyak ke arah amal ya. Ngamalin gitu lebih banyak. Jadi ada ngerti ilmu satu, dia harus amalin, dia harus ngamalin. Nah, khususnya ada satu kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Nah, di sana nggak boleh orang pakai imamah, ya imamah yang seperti ini Anda bilang. Ini orang nggak boleh pakai imamah anak kecil kecuali harus ngamalin kitab Bidayatul Hidayah dulu. Nah, itu kitab Bidayatul Hidayah diamalin baru dipakaikan ini supaya mereka punya rasa tanggung jawab. Nah, itu dari kecil sudah ini. Nah, kebiasaan juga di Tarim ini mereka itu punya anak kalau subuh dibangunin, walaupun itu anaknya masih setahun 2 tahun. Jadi dibiasain mereka itu gimana supaya mereka itu jatuh cinta sama Allah itu yang dahsyat, ditanamin sedini mungkin gitu. Ada satu hal yang menarik yang Anda pernah alami sendiri. Anda pernah pergi haji di sana, kebetulan lewat jalur darat. Di saat itu kebetulan ada mobil berhenti, Anda lihat ada orang kayak orang Cina, orang Jepang pakai gamis. Kan antik kalau orang Cina pakai kan jarang. Pakai jambiai, pakai kayak pisau adatnya sana. Jangan. Karena Anda kenalan, Anda bahasa Inggris sana berantakan, kebetulan nggak ini. Cuman Anda pede, Anda pengen tahu aja nih. Akhirnya tanya, pakai bahasa Inggris sedikit, where you come from? Anda bilang, I'm from Japan. And you? Indonesia. Anda bilang, I'm Indonesia. Oh udah, akhirnya Anda rayu-rayu. Anda bilang, what you to go? Sewon, dia bilang. Sewon itu sama Tarim dekat. Sewon itu kampungnya Habib Ali Habsyi Simtuduran. Jaraknya cuma 30 menit dari. Anda kasih alamat, come to my place, Anda bilang. Oke, Darul Mustafa. Oh ya udah janjian. Dia senang lah ngobrol-ngobrol sambil ada. Kata teman-teman, ini aja ya, kita pede aja lah waktu ngajak orang baik kan, pede. Ternyata dia berapa waktu kemudian orang ini datang ke Tarim. Dia pakai celana levis, kebetulan pakai kaos. Datang ke Tarim. Nyari aneh. Nah, waktu di jalan itu dia punya uang berceceran jatuh di jalanan. Dia naik motor, naik apa, nggak tahu, sampai ke tempat Ana ketemu, dia bilang uang Ana hilang katanya. Akhirnya dia nggak lama kemudian ada anak-anak kecil lari itu bawa duit. Yang jatuh tadi dikumpulin. Iya, dikumpulin. Jadi dari sana anak kecil itu sudah dikasih tahu takut sama Allah nih, itu nggak boleh makan hak orang, nggak boleh ngambil hak orang. Itu diajarin sudah. Tarim tuh ya. Ditarim. Jadi anak kecil ini nggak berani hatta di jalan dengan dibalikin. Kita nggak tahu di Jakarta begitu apa enggak ya. Masya Allah nih. Ada, cuman jarang-jarang. Betul. Itu dikumpulin, dia pegang, dia terharu, dia nangis. Dia nangis sambil tanya, this is Tarim,
Akhirnya dia ngomong, I want to be a Muslim langsung. Oh, Masya Allah. Dia bilang, come to my teacher, dia bilang. Oke. Anak masuk, Habib Umar lagi ada tamu, cuman kayaknya gimana, yang jaga dia bilang, ini penting, dia bilang, ada orang mau masuk Islam. Akhirnya dibisikkan Habib Umar, suruh masuk. Masuklah nih Jepang nih. Jepang ini kebetulan itu 5:30 maghrib tuh. Ngobrol sama Habib Umar langsung. Akhirnya Habib Umar ngelihat, ya orang mungkin ngelihat wajah orang kayak Habib Umar langsung ini masuk Islam langsung. Langsung Habib Umar bilang, oke, langsung kasih baju koko. Langsung pakai koko tuh maghrib juga. Ikut sholat maghrib. Nah, jadi di tarim itu yang Anda dapatkan dari kecil rasa takut. Tarbiyah itu, tarim itu amal. Amal ya? Amal. Ilmu amal. Ilmu itu amal yang ya? paling amal sama rasa takut. Jadi nggak ada teori doang ya? Ya. Langsung praktek ya? Terus itu. Itu yang ada. Jadi orang kan banyak bisa bicara tapi ngamalinnya. Nah, Betul. jadi berapa tahun di Tarim? Anda di Tarim itu sebenarnya programnya Habib Umar 4 tahun. Karena Anda merasa dari SMA 24 Anda menambah gitu. Akhirnya cuma diizinin 2 tahun lagi. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Jadi Anda 6 tahun di sana. Dan sempat balik tahun 2001 ya? Ya, 2001 akhir lah Anda balik. Kebetulan pas sebelum Ramadan kita balik. Nah, Habib Umar tetap sebelum balik itu kita dikasih ujangan dakwah. Seperti apa sih dakwah, dan alhamdulillah Habib Umar ini pola pikir dakwahnya ini jauh banget. Visioner. Iya, dia punya sistem, dia punya konsep dakwahnya. Dan kalau bicara apapun, kalau sudah bicara dakwah 24 jam akan dilayani sama beliau. Dan yang di benak beliau gimana sampai ini risalah kepada orang, kepada konsumen, mau yang muslim yang nggak muslim. Itu yang di benak dia dipikirin. Makanya wasilah seperti YouTube, seperti Facebook, Instagram dipakai semua sama beliau. Nah, Dipakai. menarik tuh, Bib. Ya, sebenarnya itu salah satu yang ada beberapa pertanyaan dari sahabat juga seperti itu. Media ini kan sekarang dominan media online. Ya. Khususnya spesifik tuh untuk audio dan video kita ada YouTube. Makanya salah satu alasan kita buat YouTube karena media ini yang paling mudah dijangkau. Ya. Nah, bagaimana kemudian Islam dalam hal ini, misalnya dari Darul Mustafa, dari Habib Umar ya, itu memandangnya media ini apakah emang udah pakai aja, memang udah aja itu, atau mungkin masih lebih harus berhati-hati? Ya, yang pasti bahwa Habib Umar punya konsep yang seperti konsep para ulama, al-wasail ala hukmil maqasid. Wasilah tergantung niat si penggunanya tadi. Nah, kalau kita punya handphone kita gunakan buat dakwah, ya jadinya pahala. Nah, ini media-media ini adalah ajang kita untuk dakwah terbuka lebar buat kita. Diiringi dengan hati-hati tentunya. Artinya jangan sampai ada kadang-kadang kan di zaman sekarang nih orang ngambil ceramah orang dipotong, ya ambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi Habib Umar sangat care untuk masalah ini, untuk masalah teknologi. Jadi dakwah via YouTube, insya Allah bisa dilakukan ya. Sangat terbuka. Apalagi sekarang masa lagi COVID, semua orang nggak keluar, nggak ke majelis, mau nggak mau, cuma dari YouTube gitu. Ya, jadi dari situlah kita coba masuk. Gitu. Insya Allah. Dan memang apapun wasilahnya selama itu dibenarkan syariat. Itulah kesempatan para dai ini harus peka. Dai ini, dan kalau namanya dai sebenarnya bukan ustadz atau habib aja yang jadi dai, semuanya jadi dai juga di sini. Karena kan Allah sudah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalan engkau? Dakwah, jalan Allah. Dakwah itu kan ngajak orang. Yang ngajak itu nggak harus dia pintar ilmu, nggak harus ini. Namanya ngajak, dia punya ilmu, dia dengan ilmunya, dia dengan konsep yang antum pakai sekarang, pakai Teen Inspire, ayo pakai ini. Semua wasilah yang penting kan ngajak. Ya, artinya wasilah ini semua kendaraan. Yang mau pakai kendaraan model apa itu ahlan wa sahlan, yang penting nyampe itu loh. Cuman kendaraannya jangan mencuri, yang penting yang halal gitu. Seperti itu. Ya, menarik sekali nih. Ya, alhamdulillah kita banyak dapat insight ya, banyak dapat pelajaran gitu. Nah, kembali lagi Bib, saat Habib balik ke Jakarta tahun 2001 sekian itu ya. Apa yang membuat inisiatif apa? Kemudian apa titik awal sampai Habib bikin majelis An-Nur? Ya.
soalnya tadi mohon maaf karena kan waktu itu emang lagi boomnya ada Majelis Rasulullah, ada Darul Mustafa, di timur juga ada Mahabbatus Sholihin gitu. Kemudian apa nih yang titik tolak Habib buat ini? Ya, pertama memang kita diwajibkan sama guru kami dan guru-guru di Hadramut sana Tarim, khususnya Habib Umar bin Hafid, untuk terjun dakwah. Tapi tidak lupa tetap taklim, tetap ngaji sama kiai-kiai setempat, sama ini. Dan adapun setiap langkah yang mungkin harus ente ambil, jangan lupa selalu silaturahmi sama tokoh-tokoh seperti itu. Nah, saat nanti dibutuhkan harus bikin majelis karena yang namanya majelis sekarang alhamdulillah, dulu kan orang ke Kuitang aja. Iya, Dulu ke Kuitang aja. Tapi setelah itu kan setelah masuknya ini manusianya juga banyak, macet juga, maka dibutuhkan majelis-majelis di setiap daerah. Alhamdulillah. Sejak masa itu sampai sekarang majelis bertaburan, kayak seperti rumput tadi. Nah, rumput tadi bertaburan. Nah, jadi Anda pun juga di sini minta masukan dari Habib Umar memberikan nama An-Nur. Jadi majelis An-Nur ini Habib Umar bin Hafid yang memberikan nama, langsung beliau seperti itu. Di cahaya di kawasan barat ya. Amin, insyaallah. Insyaallah dunia akhirat insyaallah ya. Nah, jadi memang beliau udah pesan harus turun dakwah apapun, nah, tapi tetap pakai konsep yang yang salafi, yang syar'i ya. Betul, insyaallah. Apa suka dukanya nih selama menjalankan dakwah di An-Nur? Ya, suka dukanya banyak ya. Banyak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan suka duka Nabi kan jauh sekali ya. Kalau perjuangan kita lihat bagaimana Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, kalau dengar biografi mereka itu kita nggak sebanding, jauh sekali. Sampai Habib Umar bin Hafid ini bilang tentang Habib Salim Syatiri, bicara tentang dakwahnya Habib Salim, beliau mengatakan kalau Habib Salim itu ditanyakan mau nggak dakwah ini dengan harus memotong sebagian daging di tubuhnya, dia akan potong daging tersebut buat dakwah. Jadi sampai sejauh itu. Nah, jadi kalau Anda mau cerita, Anda juga ya nggak ada apa-apanya, jauh banget. Tapi sedikit banyak bahwa Anda selalu punya target dakwah itu menengah ke bawah. Kenapa? Karena itu mereka yang rentan. Rentan terganggu ya. Rentan karena kaitan ekonomi, kaitan ini. Jadi Anda lebih fokus ke sana dan mereka lebih butuh. Dan dakwah itu kan nggak sebatas majelis ya. Ada satu kitab namanya Dakwatul Fardiyah karya Habib Abdurrahman As-Segaf, salah satu murid Habib Umar bin Hafid. Itu dakwah pribadi. Abdurrahman Irsun Nabawi. Betul. Jeddah. Betul. Nah, beliau punya susun kitab namanya Dakwah Fardiyah, dakwah sendiri, dakwah tunggal. Tapi ngajak ngobrol begini, caranya gimana sih supaya orang mau ikut ngaji. Kan paling berat zaman sekarang ngaji nih. Paling berat ngaji nih, luar biasa. Masya Allah. Iya, apalagi ada YouTube kan, jadi ya ini kebetulan COVID aja ya. Kalau nggak ada COVID juga orang kan bisa online aja. Iya. Nah, wasilahnya ini sebenarnya bagus, cuman jangan sampai timbul di hati kita dengan pandemi seperti ini hikmahnya besar. Hikmahnya besar, teguran buat kita. Kenapa selama ini majelis nggak makmur? Kenapa masjid kosong? Itu teguran buat kita. Tapi jangan sampai larut setelah ini sudah sehat, normal, masjidnya masih kosong lagi. Nah, itu kan beda. Beda ngaji ketemu sama beda ngaji online itu bedanya jauh. Talaki. Jadi bukan berarti nggak bisa dapat berkah ilmu, dapat, tapi beda. As-sa'inya beda. Abdullah Haddad ini saya beratib ngaji sama gurunya Habib Umar bin Abdul Atas itu dari Tarim sampai di Huraidah. Kayak kurang dari sini kurang lebih dari sini ke Kerawang. Masya Allah. Tiap hari. 40 kilo. Tiap hari. Dan matanya buta, nggak ngelihat. Yeah. Nah, itu orang ngaji begitu maksudnya. Kadang-kadang kita kalau demam dikit udah malas ngaji kadang gitu. Ya Allah, jangan demam, gerimis aja langsung mager ya. Jadi saat orang tahu kualitas majelis, dia akan merasakan bahwa kalau nggak ada majelis dia akan sakit, dia nggak ini. Bahkan orang berobat itu di majelis kadang-kadang. Jadi satu kali hadir majelis ilmu lebih baik dari sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Betul. Terus kemudian nganter 1000 jenazah. Nganter 1000 jenazah. Nengokin 1000 orang yang sakit. Nengokin 1000. Satu kali hadir majelis taklim sama dengan 3000 ini. Sebanding dengan itu. Masya Allah. Jadi kalau antum yang sering hadir majelis taklim ya, syukurlah kepada Allah ya. Tapi kita juga, dalam hidup kita juga nggak bisa mungkin nih. Iya.
Tapi jangan kita nantinya udah ngaji ada orang meninggal kita nggak usah nganterin tuh. Oh gitu. Anu udah dapat lebih dari itu, enggak. Oh. Kewajibannya itu berbeda. Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Terima Allah. kasih, Bib. Ngomong-ngomong nih di atas meja ini ada kitab tadi Ya. Habib pegang-pegang. Ini kitab apa, Bib? Nah, ini kebetulan ini namanya kitab Khulasatul Madad. Ini Khulasatul Madad ini khulasah artinya ringkasan, ya, al-madad adanya keberkahan. Ini kumpulan dari bacaan-bacaan dari ayat Al-Qur'an dan doa-doa tertentu yang Habib Umar bin Habib menyusun. Oh. Ya, yang Ringkas, biasa ya? dibaca kayak Ratibul Haddad, Ratib Al-Atas, Wirdul Latif. Wirdul Latif, dan doa-doa tertentu di sini Semacam dilengkapi. zikir-zikir pagi Betul, hari dan betul. zikir sore hari, zikir malam hari Ya, itu ya. nah, beliau selalu berpesan kepada siapapun termasuk siapa yang menonton ini untuk melazimkan ini. Oh. Di sini ada keberkahan luar biasa nih, insya Allah. Karena orang diantaranya kayak model orang yang baca Wirdul Latif, contoh. Orang yang baca Wirdul Latif itu di pagi hari ataupun baca zikiran di pagi hari habis subuh, rizkinya lebih cepat daripada orang yang kerja di lapangan. Oh, Jadi tergantung di situ. Makanya beliau berpesan, salaf-salaf kita juga berpesan, guru jangan tinggalin zikir. itu yang baca pagi hari sampai ke terbit fajar sampai ke Betul. terbit matahari ya. Ya tergantung dia punya bacaannya sebanyak apa. Misalnya kayak yang Anda dapetin di Darul Mustafa, biasanya habis subuh itu kita baca Yasin, baca Wirdul Latif, baca Wird Sakran sampai Imam Nawawi terus taklim. Nah, kadang-kadang kita baca itu kalau udah di Indonesia sekarang kayak kita baca sampai terbitnya matahari. Setelah itu salat sunnah isyraq kan ya. Nah, Nah, itu luar biasa keberkahan di situ. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, nanti apa nih ini kalau teman-teman ada yang mau beli, ini namanya Khulasah. Ya. Bisa dicek. Ya. Mungkin di online banyak. Betul. Dan kebetulan kalau emang ini sebenarnya PDF-nya banyak, nggak perlu dibeli juga bisa. Oh, udah ada PDF. Udah ada ya? PDF bentuknya seperti ini. Oke. Jadi Nanti kebetulan coba kita cari link PDF-nya, nanti Betul. kita taruh di deskripsi. Betul. Bentuk Kebetulan ini waktu beli apa yang nyusun kitab ini mau disusun ini dibagiin di hallnya Syekh Bakar bin Salim Cidodol. Cidodol. Nah, kebetulan Ana sendiri yang minta sama Habib Umar sama mendampingi Habib Husain Al-Hamid. Ini untuk minta dicetakkan nih tulisan Habib Umar sendiri, Pengantar. pengantar beliau. Untuk dia ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya di sini. Lengkap, alhamdulillah. Menarik. Jadi nanti bisa di PDF siapa aja bisa Nah. ambil dan gratis nggak dijual. Gratis nah. ya. Dijual. Insyaallah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah banyak banget dapat ilmu. Kita bincang santai tapi sebenarnya ini majelis ilmu sebenarnya. Saya rasanya bisa silaturahim dengan guru kami Habib Alwi bin Zainal Idrus. Jadi alhamdulillah karena kita juga ada masih ada keterbatasan waktu nih. Insyaallah. Jadi kita berharap channel ini bisa jalan terus. Amin, Kita insyaallah. emang niatnya untuk mengangkat sosok-sosok yang orang lain perlu orang lain perlu tahu nih. Insyaallah. Nah, Ana mengenal Habib dan Ana pikir teman-teman yang perlu tahu nih bagaimana nih bisa sampai seperti ini. Bahwa akhirnya Habib tadi sudah cerita dari Jakarta, walaupun Habib itu nggak sampai ke Alawiyah, jadi dari Sanawiyah bisa langsung ke SMA bisa berangkat ke Hadramut dan di sana banyak yang membantu mengajar sampai bisa bahasa Arab, sampai mengerti dan akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan bisa membuka majelis taklim dan alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Amin. Nah, mungkin terakhir nih, Bib. Kami Al-Fakir mewakili jamaah mohon antum berikan mauizah hasanah terkait bagaimana sih kita menyikapi hidup sekarang khususnya anak-anak milenials ya. Ya. Dan umumnya masyarakat Indonesia. Ya. Nggak banyak Anda sampaikan. Ini Anda cuma mau cerita sedikit yang memang bisa jadi inspirasi. Siapakah sih orang yang pintar? Siapa pula orang yang sukses? Ini kan zaman sekarang orang taunya pintar, sukses itu pintar itu dia punya kecerdasan yang berlebihan. Sukses itu dilihat dari segi materi atau jabatan. Nah, di sini Anda mau sampaikan 2 poin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses, pintar dalam kacamata syariat beda dengan kacamata duniawi ya. Sukses dan pintar yang dilihat dari syariat, yang pertama kita lihat pintarnya dulu. Pintar ini adalah pintar yang dimana kita lihat dari ucapan Rasulullah SAW ya.
siapakah orang yang cerdas itu, yang pintar itu? Yang pintar itu adalah orang yang mengumpulkan bekal buat perjalanan alam akhirat. Itu yang pintar. Kalau orang sekarang kan bilang orang pintar bisa ngelihat, bisa terbang, itu pintar katanya. Tapi pintar syariat enggak. Pintar yang syariat itu gimana dia bisa menggunakan apa yang dia miliki dari uang, pikiran, tenaga, waktu buat kebaikan yang Allah ridho. Jadi buat bekal, itu orang pintar namanya. Jadi pintarnya syariat yang mengumpulkan bekal buat alam akhirat, itu pintar. Yang kedua, sukses. Orang yang sukses ini bukan sukses jabatan, bukan sukses kekayaan, bukan sukses secara materi ataupun. Sukses itu adalah kalau kita bisa wafatnya husnul khotimah. Itu sukses. Dan kebetulan husnul khotimah ini bisa diraih sama siapapun. Mau dia kalangan orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya, ataupun pejabat atau siapapun. Selama dia bisa menjalankan kebaikan dan dia bisa meraih sukses. Nah, bagaimana sih tips supaya kita sukses versi syariat ini dulu? Bukan berarti kita dilarang sukses dunia nih. Tapi suksesnya syariat seperti apa? Ya, suksesnya syariat Nabi sudah kasih resep, ya. Al-mar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang meninggal tergantung gaya hidup. Kalau gaya hidupnya ini selalu duduk di majelis, berteman sama orang baik, berpikir gimana supaya dakwah nyampe, insya Allah meninggalnya nggak jauh dari itu. Tapi kalau gaya hidupnya jauh dari ini, nggak bisa sukses. Jadi itu. Jadi kunci sukses, kunci pintar sukses. Pintar adalah yang mampu mengumpulkan peramal untuk alam akhirat, artinya perbekalan. Yang kedua, suksesnya kalau dia meninggalnya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Nah, itulah sukses yang sejati. Amin. Yang bisa kalau orang meninggal itu senyum. Alhamdulillah. Mengucapin la ilaha illallah. Ya, semoga kita semua bisa, Amin. bisa seperti yang tadi Habib sampaikan, ya, Amin, bisa amin. pintar dan bisa sukses. Amin. Meninggal dalam keadaan bisa Ya, amin. alhamdulillah. Habib, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktu dan ilmunya. Sama-sama, insyaallah. Al-Fakir sangat berterima kasih. Insyaallah. Mewakili teman-teman semua, kita berterima kasih atas ilmunya Habib. Kita sudah sampai di akhir acara. Jadi untuk teman-teman, untuk di bawah ini akan ada kolom deskripsi. Nanti di kolom deskripsi nanti kami akan kasih informasi terkait link dari Majelis Taklim Habib. Dan juga di kolom komentar kami mohon teman-teman jika memang ada saran dan terkait usul-usul tokoh-tokoh lain yang ingin diwawancarai untuk yang menginspirasi, silakan ditulis di kolom komentar atau bisa juga ke email kami di link di bawah ini berikut. Dari saya Al-Fakir Hairus mohon pamit. Dan juga ada Habib Alwi Bincang Idrus, kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, insyaallah.